Halo Pak Greg dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Caroline Amorita Eriwin dengan NIM 21L10018 hendak menjawab atau hendak membuat video reaction mengenai tugas agama yang ke-11, yaitu tentang memaknai kasih Tuhan di balik penderitaan manusia. Namun sebelumnya akan saya buka dulu dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, sebab melalui kasih perantaraanmu kami semua dapat berkumpul pada ruang virtual ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama, kiranya apa yang hendak kami sampaikan dapat berguna bagi kami nantinya. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama-tama saya akan merangkum dari sebuah cerita yang dimiliki oleh seorang mas-mas, yaitu bernama Mas Santoso. Jadi Mas Santoso ini memiliki sebuah kisah yang cukup berat sejak ia dilahirkan. Jadi pada tahun 1988, ia itu setelah dilahirkan, ia dibuang di sebuah pasar, tepatnya pada sebuah sudut di tempat sampah pada pasar tersebut, dan ia itu dimasukkan di dalam plastik hitam. Dan pada saat itu ada orang yang diutus oleh Tuhan, ada dua ibu-ibu yang sedang pergi ke pasar dan melihat plastik hitam itu, dan ibu dua itu segera mengambilnya dan membawa ke tempat seperti ada pusat pemerintahan gitu. Kemudian dari pusat pemerintahan itu ada kepala desa yang menyarankan untuk bayi tersebut, yaitu atau Mas Santoso waktu bayi ini dibawa untuk ke tempat penitipan anak saja. Kemudian pada tahun itu ada sebuah yayasan yang bernama Yayasan Sugio Pranoto yang pada waktu itu dipegang oleh Bruder Servas untuk dibawa ke yayasan, dan juga ada tempat penitipan anak di Boro di kota Jogja. Nah, dari situ ia menyadari dan juga kita dapat menyadari bahwa pada saat itu ada kuasa Tuhan dan juga dorongan Tuhan untuk mengirimkan malaikatnya, yaitu berupa dua ibu-ibu tadi yang sedang menuju ke pasar dan juga membawanya. Tuhan mengutus ibu-ibu tersebut, Tuhan mengutus orang tersebut untuk membantu dan juga menolong Mas Santoso ini untuk tetap hidup. Dan itu merupakan bukti nyata bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup Mas Santoso, yaitu ada perantara atau orang yang mengambilnya pada saat itu. Kemudian beranjak dewasa, Mas Santoso ini memiliki karakternya ini terbentuk dari seorang suster OSF, yaitu Suster Clement. Pada saat umur 6 tahun, ia dipindah ke Yayasan Santa Maria milik Bruder-Bruder FIC. Maka jadi itu karakter Mas Santoso itu terbentuk dari orang terdekat itu, yaitu suster-suster, bruder-bruder. Kemudian Mas Santoso dapat berbicara bahwa ia tetap bersyukur. Banyak sekali yang bisa disyukuri. Ia dari kecil dididik dalam iman Katolik, kemudian kehidupannya itu diisi dengan semangat-semangat Kristiani, dan akhirnya ia memilih menjadi Katolik. Kemudian semasa kecil ia juga tetap bermain seperti anak-anak seusianya, dan karena ia bermain dengan anak sebayanya, maka ia merasakan kehidupan yang heterogen, tidak dalam lingkup biarawan-biarawati saja. Jadi ia tetap bisa merasakan kehidupan dan masa-masa anak-anak. Kemudian dalam yayasan itu, ia juga mengikuti berbagai macam kegiatan yayasan seperti doa bersama, KOR, dan lain-lain. Kemudian sempat ditanyakan juga apakah ada terbesit rasa untuk ingin bunuh diri atau mengakhiri hidup karena mungkin dianggap tidak berguna atau tidak dianggap oleh keluarganya. Namun Mas Santoso menjawab tidak ada pemikiran seperti itu. Yang ia pikirkan hanya tentang rasa bersyukur. Kemudian mengenai arti sahabat. Arti sahabat itu dominan kepada kata kesetiakawanan. Dan Mas Santoso menganggap Tuhan itu sebagai orang tua atau bahkan sebagai ayah kandungnya. Sehingga jika ia meminta sesuatu, ia lebih yakin bahwa ia langsung mengatakan tersebut, mengutarakan keinginannya kepada yang mempunyai hidup, yaitu Tuhan itu sendiri. Kemudian pesan moral yang dapat diambil dalam sharing pengalaman hidup Mas Santoso ini yaitu kita sebagai anak harus dapat menjaga kedua orang tua kita juga, menyayanginya dengan penuh kasih sayang. Dan bagi orang tua dan bagi yang mau menjadi orang tua nantinya juga harus bertanggung jawab atas apa yang hendak kita lakukan. Kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan pada akhirnya Tuhan memberi berkat, yaitu seorang anak, itu maka kita harus memeliharanya dan juga membesarkannya dengan baik. Dalam agama apapun, jika masih terjalin hubungan kepada Tuhan,
sesama, alam, seharusnya dapat menghasilkan sesuatu. Salah satu indikator orang beriman dan juga memiliki spiritualitas yang tinggi itu kesembuhan pada mental health. Jadi, jika kita memiliki masalah, suatu masalah yang sangat berat seperti kasusnya yaitu ceritanya Mas Santoso tadi, ia tuh tidak mengurung diri, dia tidak memendam masalahnya itu sendiri, namun ia juga memiliki teman-teman. Maka dengan kita bercerita, dengan kita berbagi cerita kepada teman-teman kita, jika berbagi pengalaman yang buruk, maka kita akan merasa lebih plong, lebih lega. Dan juga jika kita memiliki kabar yang baik dan kita berbicara dan membagikannya kepada orang lain, kita menjadi lebih senang juga. Kemudian tentang makna penderitaan manusia dari sisi spiritualitas, saya akan mengambil sebuah ayat dari kitab suci, yaitu dari Roma bab 5 ayat 3-4 yang berkata bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akhirnya dapat menimbulkan pengharapan. Dari ayat-ayat ini, kita dapat semakin disadarkan dan juga diteguhkan bahwa jika kita memiliki penderitaan dalam hidup, jangan larut-larut dalam penderitaan itu. Karena di dunia ini tidak ada yang permanen, tidak ada yang berlangsung selama-lamanya, dan juga termasuk penderitaan itu sendiri. Karena penderitaan yang kita miliki ini pastinya tidak akan berlangsung selama-lamanya juga dan pasti akan usai. Dan kita percaya bahwa di balik penderitaan kita itu pastinya ada pengharapan di balik itu dan sesudah itu. Maka dari itu, jika kita memiliki penderitaan dan juga kesengsaraan, kita jangan henti-hentinya putus harapan, kita jangan henti-hentinya berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, dibukakan jalan sebaiknya bagaimana. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada tugas agama kali ini dan akan saya tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih sebab Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal hingga akhir ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Aku memberkati kami dari sejak hari ini hingga hari-hari esok. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan mengatakan Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.